Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Welcome to Semarang. Kali ini yuk ikutin Ulanda Story jalan-jalan di Semarang, Jawa Tengah. Setelah Ulanda Story menempuh perjalanan dari stasiun Pasar Senen Jakarta menuju stasiun Semarang Tawang menggunakan kereta api Majapahit New Generation. Dan perjalanan dari Jakarta ke Semarang itu cukup singkat ya guys, sekitar 7 jam. Dan sampai di stasiun Tawang ini jam 2 dini hari. Jika kalian belum booking hotel atau belum tahu mau ke rumah saudara atau kemana, kalian cukup menunggu aja di dalam stasiun. Di dalam stasiun ini banyak kursi-kursi dan banyak juga yang menunggu sampai terang untuk keluar ke stasiun ini. Nah, setelah habis sholat subuh, karena di dalam musala juga lumayan enak, lalu kita mulai keluar untuk jalan pagi ya guys. Nah, di sini di sekitaran stasiun Tawang ini ada kawasan wisata yang cukup ikonik di Semarang ini. Di Semarang ini memang dekat banget dengan laut ya guys, dan sering banget terjadi banjir rob. Nah, di sini di Semarang ini banyak sekali kanal-kanal untuk penampungan air. Nah, yang unik di depan stasiun Tawang atau di pintu keluar stasiun Tawang ini ada patung ikonik, yaitu patung Insinyur Soekarno. Patung Insinyur Soekarno ini berada di polder Stasiun Tawang, diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo pada tanggal 29 September 2021. Konon patung ini dibangun sebagai simbol ideologi untuk bangsa Indonesia, terutama untuk anak muda. Beruntung banget ya guys, pas Ulanda Story kesini tuh sedang nggak banjirop. Biasanya kalau terjadi banjirop, area Stasiun Tawang ini juga digenangin air. Nah, biasanya banjirop ini biasa terjadi di sekitar bulan Maret ya guys, tapi waktunya juga nggak tentu. Kenapa sih di Semarang ini sering terjadi banjirop? Jadi banjirop ini tuh merupakan fenomena ya guys, dimana jarak bulan dan bumi itu sangat dekat. Dan biasanya di daerah-daerah pesisir seperti Semarang ini itu terdampak dengan banjirop atau luapan air laut. Makanya tak heran ya di daerah sekitar sini banyak dibangun kanal-kanal atau pintu-pintu air yang sewaktu-waktu bisa dipompa jika terjadi banjir rob, dan ini benar-benar nggak bisa dihindari ya guys. Karena ini masih pagi dan jalanan masih sepi, udaranya masih sejuk, kita lanjut jalannya yuk. Di sini kita tuh nggak perlu naik transportasi lain ya guys, karena kalau kalian mau ke kawasan wisata Kota Lama di Semarang ini cukup jalan kaki aja, deket banget. Sebenarnya di seberang jalan ini sudah termasuk ke kawasan Kota Lama. Cuman untuk masuk ke ikonik-ikonik bangunan itu memang butuh 1 gang lagi. Nah, ini di sini aku keliling dulu ya, mau lihat patung Insinyur Soekarno dari depan. Karena ini di depan stasiun ya banyak banget ojek-ojek online dan transportasi lain yang mangkal di daerah sekitar ini ya guys. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk nyari transportasi ya, karena di sini banyak banget ojek-ojek online yang bisa kalian pesan di sekitar sini. Ini ya guys, suasana di kanal di tempat berdirinya patung Insinyur Soekarno. Seperti ini ya guys penampakannya. Di sini juga ada petugas kebersihan yang menyapu jalan, menyapu sampah-sampah, daun-daun yang rontok. Tapi sebagai warga negara yang baik ya guys, jangan sampai kalian buang sampah sembarangan ya guys, meskipun ada tukang pembersihnya. Dan di depan patungnya ini juga ada tulisan penanda ya, yang menyatakan bahwa ini adalah Stasiun Tawang Bank Jateng. Ini Bank Jateng ini kayak tambahannya guys, karena di Jawa Tengah ini juga ada bank sendiri. Kalau di Jawa Timur ada Bank Jatim, di Jakarta ada Bank DKI, di Banten ada Bank BJB dan lain-lain. Jadi ini tuh semacam ikonik aja ya guys. Setelah melihat patung Insinyur Soekarno, kita lanjutkan jalan yuk. Di sini di sepanjang jalan ini menuju ke Kota Lama, wisata Kota Lama itu banyak pelang atau petunjuk jalan ya guys. Nah, di sini kebetulan di sekitar sini tuh masih banyak banget pembangunan-pembangunan.
atau renovasi-renovasi ya guys. Dan di sini petunjuk jalannya itu benar-benar sangat jelas ya guys. Kayak seperti ini ada petunjuk jalan ke gereja Belenduk dan ke kawasan Kota Lama. Kita susuri jalan ya guys, dan ini alhamdulillahnya masih pagi jadi masih seger banget. Ini tuh benar-benar gak jauh dari stasiun ya guys. Keluar dari stasiun kita tuh udah benar-benar bisa menikmati kawasan Kota Lama di Semarang. Ini udah mulai di kawasan Kota Lamanya ya guys, tapi masih di pinggir jalan menujunya. Ini seperti benar-benar ciri khas ya guys di daerah Jawa, seperti di Jogja, di Madiun, di Solo, dari mana tuh banyak banget lampu-lampu klasik seperti ini di jalannya ya guys. Di sepanjang jalan juga banyak minimarket, dan sekali lagi ada petunjuk jalan juga atau peta yang kita bisa lihat untuk mengetahui kita mau kemana lagi sih. Nah, ini ada peta wisata Kota Lama Semarang. Di sini jelas banget ya apa aja yang bisa kita kunjungi di Kota Lama ini. Ya, bangunan-bangunan tua gitu ya guys, peninggalan dari zaman Belanda, seperti ada gereja Belenduk yang bentuk bangunannya itu belenduk ya. Kalau belenduk itu apa sih guys? Lebih kayak gemuk gitu. Lalu kita ada patokannya di Jalan Ledjen Suprapto ini ada Indomaret, lalu kita belok ke kanan ya guys. Dari sepanjang sini tuh banyak banget ada penginapan dan rumah makan. Kalau ini masih pagi banget, jadi rumah makannya tuh masih pada belum buka ya guys. Nih, bangunannya bener-bener ikonik banget ya. Inilah guys yang dinamakan kawasan Kota Tua di Semarang. Di kiri kanan bangunan ikonik, ada juga penginapan-penginapan dan rumah makan, dan banyak hal yang bisa kita dapat dari sini ya guys. Tapi menurut aku sih lebih ke vibes-nya ya, vibes old-nya, bukan old money ya guys, old building, bangunan tua, dan jalan-jalan yang masih tetap terawat ya guys. Dan di sepanjang jalan juga ada bunga-bunga yang cantik. Lalu trotoarnya itu sangat mumpuni guys, jadi para pejalan kaki itu benar-benar dimanjakan ya guys. Kita bisa bebas berjalan kaki dengan trotoar yang luas ya guys, lebar ya guys. Dan untuk pengendara mobil di sini juga banyak disediakan kantong-kantong parkir. Jadi jika kalian bawa kendaraan, lebih baik diparkir dan berjalan-jalan aja di kawasan Kota Lama ini, karena memang benar-benar walking friendly ya, atau buat jalan-jalan itu nyaman banget. Dan area-area parkirnya itu juga luas banget ya guys, jadi kalian bisa tenang aja kalau parkir kendaraan. Kawasan wisata Kota Tua di pusat ibu kota Jawa Tengah atau di Semarang ini sebenarnya adalah pusat perdagangan di abad 19-20. Di Kota Lama Semarang ini masih berdiri sekitar 50 bangunan dari sisa-sisa peninggalan kolonialisme zaman Belanda dulu. Kawasan seluas 31 hektar ini menjadi daya tarik para wisatawan karena sampai sekarang bangunan-bangunan yang ada di Kota Lama Semarang ini terawat dengan baik, dan bangunan-bangunannya khas bangsa Eropa ya guys. Bangunan-bangunan di Kota Lama ini merupakan saksi bisu ya guys, selama lebih dari 2 abad Indonesia dijajah oleh Belanda. Di sini biasa juga orang menyebutnya sebagai Little Netherlands atau Belanda kecil ya, kampung Belanda kecil ya guys. Di kawasan Kota Lama ini kita bisa menemukan destinasi wisata yang menarik seperti Taman Sri Gunting, Gedung Marabunta, Gereja Belenduk, dan lain-lain. Dan di sini kita juga bisa menyewa sepeda ya guys. Dan ini tapi penjaganya belum ada yang datang karena ini masih pagi banget. Dan di sekitar sini juga banyak bangku-bangku untuk duduk. Jika kalian sudah lelah berjalan, kalian bisa istirahat sebentar untuk sekedar duduk melepas lelah. Lalu di sekitar sini bangunannya itu juga masih ada tulisan-tulisannya dari bahasa Belanda ya guys. Dan banyak juga bangunan yang dialihfungsikan sebagai restoran. Nah, restorannya biasa bukanya malam hari ya guys. Dan di sini ini kalau pagi memang cuacanya enak buat jogging ya guys. Jadi di sini ada banyak orang juga yang berolahraga, jogging, dan lain-lain. Dan jangan sampai kalian khawatir ya kehabisan baterai. Di sini tuh ada juga pusat-pusat charging yang bisa dipakai secara gratis. Nah, di sini ada lagi papan petunjuk jalan ya guys, dan banyak juga penginapan di daerah Kota Lama ini. Yuk kita lihat di dalam bangunan telepon umum ini.
Nah, ini adalah pusat charging ya guys, atau charger box. Jadi di sini tuh disediakan beberapa stop kontak untuk charging. Jadi kalau kalian kehabisan baterai, jangan khawatir ya guys, bisa di charge di sini. Nah, pilihan hotel-hotelnya dari yang klasik, yang kekinian, dan ada juga kafe-kafe, dan ada gedung yang kita bisa lihat dari sebelah kiri ya. Ini ikonik banget di Kota Lama. Sebelah kiri itu termasuk ikonik bangunannya, namanya Gedung Marba. Gedung Marba ini dibangun di abad 19 oleh saudagar dari Yaman ya guys. Gedung Marba ini adalah singkatan dari nama Marta Barjunet dan disingkat menjadi Gedung Marba. Di depan Gedung Marba ini ada Taman Sri Gunting yang ikonik, jadi ciri khas di Kota Lama ini ya guys. Taman Sri Gunting ini letaknya benar-benar di depan Gedung Marba dan di sebelahnya gedung Gato Gereja Belenduk. Nah, di sini ada petunjuk-petunjuk ya guys, apa yang harus kita ikutin. Dan di sini tuh bersih banget ya guys. Ada tempat cuci tangan, wastafel, dan ada kursi-kursi tempat duduk. Dan ini tuh bener-bener dikelola dengan baik ya guys. Jadi sebersih ini tamannya. Ada free wifi juga. Dulunya pada zaman Belanda, Taman Sri Gunting ini biasa dipakai sebagai tempat latihan militer oleh Belanda ya guys. Namun kini sudah dikelola dengan baik dan dijadikan tempat beristirahat atau untuk refreshing kalau kalian sudah lelah berkeliling di Kota Lama. Dan di dalam Sri Gunting ini, Taman Sri Gunting ini, kalian bisa directly melihat gereja Belenduk yang ikonik. Sayangnya ini lagi direnov ya guys. Jadi di dalam Taman Sri Gunting ini kalian bisa melihat kan, spot-spotnya sangat bersih dan tertata dengan rapi. Di sini tuh benar-benar ditata dengan sangat apik ya guys, karena dari lihat tanamannya itu diguntingin dan ditata dengan sangat baik. Lanjut kita jalan, ini adalah yang ikon kedua yaitu Gereja Belenduk. Gereja ini sekarang sedang ada renovasi ya guys. Gereja Belenduk itu menjulukan untuk warga sekitar ya guys, yang bentuknya itu menyerupai kubah. Dan sampai sekarang gereja ini aktif digunakan oleh para jemaatnya di hari Minggu ya guys. Dan sepanjang jalan kita tuh dimanjakan dengan bangunan-bangunan ala Eropa yang masih sangat terawat. Nah, di sini aku dari seberang jalan agak kurius ya guys, atau penasaran ini sebenarnya gedung apa sih. Akhirnya aku nyebrang ya untuk melihat lebih dekat lagi, apa sih ini, gedung apa sih ini. Dan ini tuh benar-benar seperti catnya, seperti bangunannya tuh masih original, tapi hanya dilakukan pemugaran aja ya guys. Ini kita bisa lihat gereja Belenduk dari samping ya guys, dari sisi seberang. Jangan khawatir ya guys, di sini tuh banyak banget juga resto-resto. Jadi kalau ini sore sampai malam hari di kawasan ini tuh udah bener-bener rame dan seperti hidup ya, lampu-lampu menyala, resto-resto buka. Nah, di sini ada ikan bakar Cianjur guys, restoran ikan bakar Cianjur. Nah, berarti restorannya itu ada di mana-mana ya guys. Di tempat tinggal aku di Tangerang pun juga ada. Lalu di sini ada bangunan ikonik lagi yaitu Gedung Marabunta. Di sini Gedung Marabunta ini pada zaman kolonial Belanda dipakai untuk gedung opera. Jadi ada semacam juga kafetaria. Dan lagi-lagi seluruh bangunan klasiknya dari zaman kolonial itu tetap dipertahankan ya guys di area ini. No wonder ya guys, kawasan ini dinamakan Little Netherlands karena benar-benar komplit ya, dari pusat pemerintahannya, dari latihan militer sampai untuk hiburan seperti opera dan kafe-kafe. Makanya orang Belanda itu dulu betah banget ya guys di sini karena memang dekat banget dari pelabuhan dan berada di pusat kota. Kalau kalian pecinta sejarah, senang banget baca, senang banget mempelajari tentang historical zaman dahulu, ini tuh mengunjungi tempat-tempat seperti ini tuh bener-bener exciting banget ya guys, dan sangat menyenangkan. Karena di wisata Kota Lama ini bener-bener kawasan turis, di sini tuh selain penginapan untuk standar bintang 3 ke atas juga ada juga bobo box, atau kalian tempat penyewaan untuk tidur yang sejenak gitu ya guys. Selain itu ada juga di sini galeri-galeri seperti Semarang Art Gallery atau Semarang Contemporary Gallery. Jadi itu benar-benar paket komplit untuk berwisata historical di sini ya guys. Jadi ada tempat-tempat sejarah, ada juga cerita sejarahnya.
Karena ini masih pagi banget, jadi memang belum ada yang buka ya guys di sini kafe-kafenya. Jadi kita hanya melihat bangunan gedung-gedung dari ujung ke ujung ya, dan ini tuh benar-benar nggak berasa banget ya guys, karena semenarik itu ya kita melihat histori dan kita merasa berada di zaman itu ya guys. Penataan yang nyaman dan udara yang masih sejuk, bunga-bunga indah, dan jalanan yang bersih, ini tuh benar-benar membuat kita nyaman untuk jalan kaki di daerah ini ya guys. Dan kita tuh bisa melihat ya guys, bangunan-bangunan lamanya itu masih original tapi dialihfungsikan seperti menjadi kantor pemerintahan, kantor pos, bank, restoran, bahkan ada juga gerai es krim yang terkenal ya guys. Nah di sini ada petunjuk jalan ya guys, kalian mau ke arah mana, Jakarta, ke pelabuhan atau kemana. Kita lanjut jalannya ya guys, dari ujung ke ujung sampai akhirnya kita akan bisa melihat ikonik jembatan di pintu masuk atau seperti welcoming di kawasan Kota Lama ini, namanya Jembatan Berok. Nah bacanya berok apa berok ya guys. Jadi jembatan Berok ini merupakan gerbang masuk kawasan Kota Lama. Nah di sini tuh terhubung dengan gedung-gedung kolonial ya guys. Jembatan Berok ini juga merupakan simbol ya guys, pembatasan hubungan antara kapitalis dengan pribumi. Nama Berok sendiri ini sebenarnya dari kata berak atau dalam bahasa Belandanya jembatan, tapi oleh orang pribumi karena pelafalannya lebih mudah berok, makanya dijadikan namanya Jembatan Berok ya guys. Zaman dahulu itu Kota Lama ini benar-benar eksklusif ya guys buat orang Belanda. Jadi warga pribumi itu benar-benar nggak diperbolehkan masuk ke dalam area kawasan wisata Kota Lama ini. Nah di sini juga kita bisa lihat ya guys tuh jembatan Beroknya, dan di seberangnya ada pintu air ya guys, atau kan untuk pengendali air. Wah puas banget ya bisa berkeliling dan menikmati peninggalan-peninggalan di zaman dahulu, dan kita sekaligus belajar sejarah tentang Kota Lama di Semarang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Wulanda Story ke wisata Kota Lama Semarang. Ditunggu perjalanan-perjalanan trip berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.